Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7D akan mempresentasikan laporan akhir praktikum kami untuk praktikum perancangan teknik industri 2 dengan perusahaan kami yaitu CV Hutama Mandiri. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada saya sendiri, Nabila Rifka Ramadhani, yang kedua ada Loli Kurnia Ayu, dan yang ketiga ada Bilal Ahmad Gifari. Untuk pertama-tama ada modul 11 yang akan dijelaskan oleh Loli. Baik, terima kasih atas waktunya, Lala. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang modul 11, yaitu analisis sistem informasi. Tujuan praktikumnya adalah mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan sistem informasi untuk perusahaan industri yang dirancang dengan tepat. Lanjut. Yang pertama, kita akan membahas tentang bisnis proses. Bisnis proses atau proses bisnis adalah kumpulan aktivitas di mana aktivitas tersebut berlangsung dari awal sampai akhir yang saling berkaitan dengan tujuan menciptakan nilai tambah pada perusahaan itu. Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas yang disusun secara terstruktur dan mampu menghasilkan layanan atau produk tertentu untuk pelanggan. Proses bisnis ini merupakan elemen terpenting dari suatu fungsi dalam organisasi. Jika pemodelan proses bisnis baik, maka kinerja organisasi tersebut dapat meningkat secara keseluruhan. Begitu juga dengan kepuasan dari pelaku organisasi tersebut. Aktivitas proses bisnis ini ada yang dijalankan secara manual dengan campur tangan manusia dan ada juga dijalankan secara otomatis dengan bantuan sistem informasi tanpa bantuan campur tangan manusia. Berikut dapat dilihat proses bisnis proses CV Hutama Mandiri. Selanjutnya itu konteks diagram. Konteks diagram adalah gambaran suatu sistem dalam suatu organisasi yang menampilkan batasan sistem, di mana terdapat interaksi antara eksternal entity dengan sistem dan informasi yang mengalir di antara entity dan sistem tersebut. Simbol pada konteks diagram dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu konteks diagram CV Hutama Mandiri dapat dilihat pada slide. Use case diagram ini adalah hubungan timbal balik antara aktor dengan sistem informasi yang akan dirancang. Use case diagram ini digunakan agar memudahkan mengetahui fungsi yang ada dalam sistem informasi dan siapa saja yang menggunakan fungsi tersebut. Simbol dari use case diagram dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, use case diagram pada CV Hutama Mandiri dapat dilihat pada slide. Lalu activity diagram. Activity diagram ini adalah suatu teknik yang digunakan dalam menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, dan jalur kerja. Activity diagram ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh sistem dan bukan yang dilakukan oleh aktor. Simbolnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya activity diagram untuk pengguna, di mana pengguna ini akan melakukan login pada halaman tersebut. Selanjutnya ada activity diagram untuk pelanggan, di mana pelanggan ini akan memilih produk untuk dilakukan saat pemesanan. Lanjut. Selanjutnya ada activity diagram untuk departemen produksi, di mana departemen produksi ini akan melakukan pembelian bahan baku, di mana nantinya akan dapat dilihat akan mengeluarkan output berupa laporan pemasukannya. Lanjut. Selanjutnya ada activity diagram pelanggan yang akan melakukan proses pembayaran. Lanjut. Lalu dapat dilihat pada slide yaitu activity diagram karyawan, di mana karyawan ini akan membuat form dari laporan penjualan. Lalu ada activity diagram karyawan yang melakukan transaksi penjualan. Selanjutnya ada class diagram, di mana class diagram ini adalah jenis-jenis objek yang ada dalam sistem di mana terdapat berbagai
macam hubungan statis di dalamnya. Di dalam kelas diagram ini terdapat properti dan operasi dari sebuah sistem dan juga batasan dari hubungan objek tersebut. Simbolnya dapat dilihat pada slide. Pada slide dapat dilihat kelas diagram dari CV utama Mandiri. Lanjut. Selanjutnya ada sequence diagram, di mana sequence diagram ini adalah alat yang digunakan dalam mengembangkan sistem informasi yang dilakukan secara objek-oriented agar dapat menampilkan interaksi antar objek. Simbolnya dapat dilihat pada slide. Pada slide dapat dilihat sequence diagram dari pengguna, di mana pengguna akan melakukan login pada halaman menu. Lanjut. Lalu ada sequence diagram pelanggan yang akan melakukan verifikasi produk yang akan dipesan. Lanjut. Lalu ada sequence diagram untuk departemen produksi. Selanjutnya ada sequence diagram pelanggan di mana pelanggan akan melakukan verifikasi pembayaran. Lalu ada sequence diagram untuk departemen keuangan di mana departemen keuangan ini akan melakukan verifikasi dari pemasukan dan pengeluaran terbaru perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk deployment diagram. Deployment diagram adalah konfigurasi perangkat keras di mana tempat sistem tersebut akan diinstalasikan. Deployment diagram merupakan ujung spektrum dari kasus penggunaan, menggambarkan bentuk fisik dari sistem yang bertentangan dengan gambar konseptual dari pengguna dan perangkat berinteraksi dengan sistem. Simbol pada deployment diagram dapat dilihat pada slide. Berikut merupakan deployment diagram untuk CV utama Mandiri, di mana untuk data laporan keuangan itu ada komponennya ada Microsoft Office 2013, Google Chrome, dan Wi-Fi. Begitu juga dengan bahan baku. Dan kedua data ini dihubungkan dengan satu node. Selanjutnya ada entity relationship diagram, adalah suatu model di mana berisi komponen entity dan himpunan relasi dan dilengkapi oleh atribut yang akan mempresentasikan fakta yang ditinjau agar dapat mengetahui hubungan dari entity-entity yang ada dengan atributnya. Simbolnya dapat dilihat pada slide. Berikut merupakan entity relationship diagram untuk CV utama Mandiri, di mana pertama itu adalah user, itu memasukkan ID, password, nama, alamat, dan nomor handphone. Kemudian akan diarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu halaman antara konsumen, departemen HRD, departemen keuangan, departemen pemasaran, ataupun departemen produksi. Jika konsumen, maka dapat memilih jenis produk dan jumlah produk yang akan dibeli. Kemudian jika masuk ke halaman departemen masing-masing akan menginput data-data yang diperlukan sehingga nanti akan menghasilkan output berupa laporan keuangan. Selanjutnya adalah user interface. User interface adalah istilah yang digunakan dalam menjelaskan tampilan dari mesin atau komputer yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Dalam mendesain dan menyusun tampilan user interface ini harus diperhatikan agar menghasilkan tampilan yang bagus. Terdapat 6 komponen yang mempengaruhi dalam desain aplikasi, yaitu yang pertama ada konsistensi, hierarki, personality, layout, type, dan color. Berikut merupakan desain awal user interface pada CV utama Mandiri. Ada halaman login, halaman registrasi, dan juga halaman depan. Selanjutnya adalah penjelasan untuk modul 12 yang berjudul perancangan database. Tujuan dari modul 12 ini adalah untuk mahasiswa mampu menganalisis dan merancang database yang tepat untuk kebutuhan sistem informasi perusahaan yang dirancang. Baiklah, selanjutnya adalah pengertian database. Database adalah kumpulan file-file yang saling berelasi. Relasi tersebut ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Satu database menunjukkan satu kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup perusahaan atau instansi. DBMS berisi satu koleksi data yang saling berelasi dan satu set program untuk mengakses data tersebut.
Kemudian ada proses perancangan database, itu meliputi 5 langkah dasar. Yang pertama adalah sistem analisis. Pada tahap ini ditentukan apakah sistem yang akan diterapkan layak secara teknologi dan ekonomi. Yang kedua ada conceptual design. Pada tahap ini dibutuhkan pengembangan skema yang berbeda untuk sistem baru pada tingkat konseptual, eksternal, dan internal. Yang ketiga ada physical design, yaitu menerjemahkan skema tingkat internal ke dalam struktur database sebenarnya. Tahapan ini juga merupakan tahapan ketika aplikasi baru dikembangkan. Yang keempat ada implementation and conversion. Tahap ini meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan memindahkan data dari sistem yang lama untuk sistem database yang baru. Yang terakhir ada operation and maintenance. Pada tahap terakhir ini berkaitan dengan semua aktivitas mengenai pengoperasian dan pemeliharaan sistem baru. Tahap ini juga mencakup pengawasan pada kinerja sistem baru dan kepuasan pengguna. Selanjutnya ada komponen database. Komponen database itu ada 6, yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware, sistem operasi, basis data, sistem pengelola basis data, pemakai atau user, dan aplikasi perangkat lunak lain. Selanjutnya adalah normalisasi. Normalisasi adalah proses perancangan basis data yang menghasilkan skema tabel dalam bentuk normal. Tujuan dari normalisasi ini adalah untuk membuat kumpulan tabel relasional yang bebas dari data berulang atau redundansi, dan mengurangi kompleksitas dan dapat dimodifikasi secara benar dan konsisten. Sebuah tabel dapat dikatakan baik atau efisien jika memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman. Artinya setelah tabel tersebut diuraikan, didekomposisi menjadi tabel baru, maka tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Yang ketiga, tidak melanggar bocek kode normal form. Selanjutnya adalah MySQL. MySQL atau My Structured Query Language adalah aplikasi atau sistem untuk mengelola database atau manajemen data. MySQL bertugas mengatur dan mengelola data-data pada database. Selain itu, MySQL dikenal sebagai sistem yang efisien dan reliable. Proses query cepat dan mudah sehingga cocok digunakan untuk aplikasi berbasis web. Selanjutnya adalah XAMPP, adalah sebuah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi. Ini merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang dapat berdiri sendiri atau localhost, yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL Database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan singkatan dari X, yaitu 4 sistem operasi apapun, Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Program ini tersedia dalam General Public License dan bebas, merupakan web server yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis. Untuk mendapatkannya, ini dapat didownload langsung dari web resminya. Selanjutnya adalah perancangan untuk database system. Ini adalah entity relationship diagram sebelum normalisasi tabel yang sudah dijelaskan pada modul sebelumnya. Yang pertama adalah normalisasi tabelnya. Itu yang pertama unnormalized form. Unnormalized form ini adalah memasukkan data yang berkaitan untuk laporan keuangan, di mana data yang dimasukkan diantaranya adalah data karyawan berupa ID dan password, kemudian data bahan baku berupa jenis bahan baku, harga, dan kebutuhan, kemudian data absen karyawan berupa persentase absen dan gaji, kemudian data penjualan berupa jenis produk, harga produk, dan jumlah terjualnya. Selanjutnya adalah first normal form, di mana seluruh data dipisah walaupun memiliki nilai yang sama. Misalnya, untuk data departemen, tiap karyawan yang berada pada departemen yang sama akan diberi nama untuk departemennya masing-masing. Selanjutnya, second normal form itu tiap data untuk tiap departemen itu dipisah lagi. Sehingga ada tabel data manager, tabel data karyawan, tabel data penjualan, tabel data bahan baku, tabel data absensi, dan data keuangan. Selain itu, pada second normal form ini dibentuklah primary key. Misalnya pada data absensi karyawan, primary key-nya adalah gaji. Kemudian yang ketiga adalah third normal form, di mana pada tahap ini berguna untuk menghilangkan transitive dependency. Sehingga pada tabel third normal form ini setiap data non-primary key tidak bisa mempunyai transitive dependency dengan primary key. Pada third normal form ini ada tabel data manager, tabel data penjualan, kemudian tabel data bahan baku, data absensi, dan tabel data absensi. Maka setelah itu dibentuklah entity relationship diagram setelah normalisasi tabel, di mana setelah memasukkan data untuk user akan dialihkan ke halaman data bahan baku atau data absen atau data penjualan. Nanti akan menghasilkan
output berupa data keuangan yaitu jenis produk dan total produk. Kemudian ini adalah relasi tabel dan implementasi database, di mana ada data penjualan yang berisi kode, nama, harga, dan penjualan. Kemudian data bahan baku yaitu nama, kode, harga, dan penjualan juga. Kemudian data absen yang berisi presentase dan gaji. Kemudian untuk user, detail penjualan dan data keuangan yaitu yang berisi jenis produk dan total produk. Selanjutnya adalah penjelasan untuk modul 13 dan running program yang akan dijelaskan oleh Bilal. Baiklah, selanjutnya untuk sebelum kita membuat sebuah web, maka kita diharuskan untuk membuat database-nya terlebih dahulu. Di sini pada CV Utama Mandiri, kami membuat database untuk persediaan barang, di mana pertama itu terdapat tabel login, kemudian ada tabel stok, masuk, dan tabel keluar. Nah, pada tabel login ini, di sini terdapat email, kemudian password, dan juga ada level admin. Kemudian untuk selanjutnya, tabel stok itu di sini ada ID barang, nama barang, kemudian deskripsi, dan juga persediaan stok barang. Selanjutnya untuk tabel masuk, ada ID masuk, ID barang, tanggal, keterangan, dan quantity. Begitu pula dengan tabel barang keluar, yaitu ada ID keluar, ID barang, tanggal, penerima, dan quantity. Selanjutnya kita masuk ke menu login. Nah, ini merupakan menu login untuk CV Utama Mandiri. Nah, di sini kita menginput sesuai email yang telah kita masukkan pada database. Nah, di sini apabila kita menginputkan nama yang salah, maka dia akan kembali ke tampilan login. Misalnya di sini saya menginputkan Nabila Rifka sesuai dengan yang ada di database. Kemudian pada passwordnya 1345. Nah, ini otomatis sudah masuk ke halaman dashboard. Nah, apabila kita masukkan dia dengan nama yang salah, email yang salah, misalnya Siska tadi, maka dia otomatis kalau salah akan mengulang untuk halaman login ini. Nah, maka kita bisa menginput sesuai yang sudah kita masukkan. Nah, ini merupakan tampilan dari halaman utama CV Utama Mandiri, di mana terdapat di sini ada stok barang, kemudian ada barang masuk, barang keluar, dan kelola admin. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu tabel stok barang. Nah, di sini kita bisa menambahkan barang. Misalnya kita ingin menambahkan barang baru. Ini lemari unik misalnya. Variasi produk 4. Kemudian untuk stoknya kita masukkan dia 50 misalnya. Nah, oke, otomatis dia sudah masuk ke tabel yang nomor 4. Nah, di sini kita juga bisa untuk mengedit dan hapus daripada tabel yang sudah kita buat. Misalnya di sini saya ingin mengedit dia di mengedit. Nah, misalnya pada tampilan modal edit barang ini kita bisa mengedit nama, kemudian bisa mengedit deskripsinya, dan juga quantity. Misalnya di sini saya hapus misalnya namanya menjadi miniatur lemari aja. Quantity-nya misalnya 70. Edit. Nah, otomatis dia akan berubah namanya jadi miniatur lemari dan stoknya itu 70. Selanjutnya misalnya kita hapus. Ketika ingin menghapus juga muncul tampilan notifikasi apakah Anda ingin menghapus. Nah, kita bisa menekan X,
Jika tidak ingin menghapus, dan kita bisa tekan hapus. Jika sudah, maka dia akan terhapus. Selanjutnya pada menu barang masuk, di sini kita bisa menambahkan juga barang masuk. Misalnya untuk barang masuk miniatur lemari serbaguna yang pertama, stoknya 80, kita tambah ya. Kita tambah misalnya 20 dengan keterangannya pembeli. Kita submit 20, maka seharusnya dia sudah menjadi 100. Nah, sudah menjadi 100, bisa kita lihat dia bertambah 20. Oke, kita hapus. Baiklah, pada menu barang keluar ini sama seperti sebelumnya pada barang masuk. Kalau barang keluar ini, maka kita akan mengeluarkan persediaan dari stok yang sudah ada. Misalnya di sini miniatur lemari cermin itu jumlahnya 75. Maka kalau kita keluarkan keluarkan di sini artinya adalah adanya pemesanan dari pihak konsumen. Maka misalnya kita keluarkan dia sebesar atau pemesanan sebesar 75 unit, maka kita keluarkan dia 50 oleh pembeli. Nah, setelah dia masuk, maka kita lihat di persediaan cermin itu sudah berubah menjadi 25. Oke. Selanjutnya, apabila nih konsumen ingin memesan lebih daripada persediaan stok. Misalnya persediaan stok tadi, persediaan stok cermin itu 25. Maka kalau seandainya ada konsumen yang minta lebih daripada 25, maka misalnya di sini lebih daripada 25, 50 ya berarti ya. Misalnya 30 ya. 30, di sini 30. Maka akan muncul notifikasi bahwa stok yang ada pada saat ini itu tidak mencukupi. Maka pembeli bisa memesan dengan persediaan yang ada di bawah daripada stok yang tersedia. Nah, selanjutnya apabila stoknya habis, ya, apabila stoknya habis atau berada kurang dari 1, misalnya 0, maka di sini akan muncul notifikasi juga. Nah, bahwa stok dari miniatur lemari serbaguna itu telah habis. Nah, oleh karena itu kalau sudah habis begini, maka kita bisa mengupdate kembali untuk barang masuknya. Oke, selanjutnya yang terakhir itu mengelola admin. Baik, pada menu kelola admin, kita bisa menambahkan admin sesuai yang kita inginkan. Di sini kita bisa menambahkan email dan password yang baru. Misalnya kita ingin menambahkan Yolanda dengan password 1345. Nah, maka dia akan muncul di setelah kolom yang nomor 3. Nah, kita bisa juga mengedit admin tersebut. Misalnya kita ingin menambahkan emailnya Yolanda 1.1 misalnya. Maka dia akan berubah menjadi seperti yang sudah kita ubah. Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk web CP Utama Mandiri, di mana di sini sudah dimulai pada menu login tadi di awal. Kemudian di sini kita bisa membuat atau create daripada barang.
stok barang, kemudian barang masuk, barang keluar. Kemudian kita juga bisa mengedit serta mendelete dari tabel-tabel yang kita inginkan. Berikut juga dengan pada menu kelola admin. Oke, mungkin segitu saja. Selanjutnya kita bisa logout pada web. Logout juga. Oke, dikembalikan ke Lala. Baiklah, sekian saja presentasi untuk praktikum perancangan teknik industri 2 dari kelompok 7D. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.